Vanessa menggeliat. Sekujur tubuhnya terasa remuk redam. Untunglah ketika dia membuka mata, Damian sudah melepaskan ikatan tangannya. Dia meringis menahan sakit dan nyeri yang hebat yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Perlahan ia bangkit, dan baru menyadari bahwa dirinya tidak memakai pakaian selembar benang pun sementara seluruh pakaiannya yang ada di walk-in closet miliknya sudah habis tak tersisa. Pria brengsek itu tidak kelihatan batang hidungnya. Membuat ia bersyukur tidak perlu melihat wajah pria menyebalkan itu pagi ini. Damian sialan. Benar-benar sialan. Ia menggemeretakkan giginya menahan kesal dan sakit hatinya yang teramat dalam. Berkaca di meja rias miliknya, ia meringis saat melihat memar memanjang di punggungnya. Pria itu mencambuknya tanpa hati. Cambukan yang bukan hanya meninggalkan bekas tapi juga meninggalkan luka sayatan yang memilukan. Biadab. Vanessa mengusap kasar air matanya lalu kembali berbaring di kasurnya. Tubuhnya lemah. Ia hanya bisa tiduran sembari menatap langit-langit di atasnya dengan tatapan hampa. Dulu hidupnya sangat menderita. Tapi meskipun begitu tidak pernah ada orang yang mencambuk atau melukainya. Ia memiliki Roger yang selalu menjaganya, mencintainya, dan selalu membelanya. Tapi sekarang, terkadang ia menyesali kenapa semua ini bisa terjadi. Semua bermula dari hari itu. Brak. Sebuah tabrakan mobil yang terjadi sedemikian hebat. Salah satu mobil mewah terbalik ketika ada dua mobil lain yang menghimpitnya menabraknya berkali-kali. Mobil itu berguling-guling di jalanan yang sepi saat hujan deras membasahi pinggiran kota Seattle malam itu. Dua mobil yang melaju kencang berikutnya mengejar mobil yang menghimpit mobil mewah itu. Terjadi baku tembak. Dan salah satu dari mobil itu meledak. Vanessa kecil mendesis dalam hujan. Membekap mulutnya kala sesosok tubuh perempuan terhuyung ke arah yang sedang bersembunyi di ujung gang sambil menyeret tubuh seseorang. Kenrick, Kenrick. Kau harus hidup, nak, desis seorang wanita itu dengan suara yang tersengal-sengal, peluh membanjir bersama keringat dan darah yang terus mengalir, membuat tubuh Vanessa kecil bergetar ketakutan. Tolong. Tolong putraku, pintanya memelas sambil menatap Vanessa yang bersembunyi di balik tong sampah tak jauh dari wanita itu menjatuhkan dirinya. Bawa dia pergi dari sini. Aku mohon. Dengan takut Vanessa mendekat, menatap wanita itu yang kini sedang sekarat. Nyonya, bertahanlah. Saya akan memanggil orang untuk menolong Anda. Tidak. Tolong putraku. Kenrick. Berikan ini padanya saat ia sadar, wanita itu mengucapkan permintaan terakhirnya dengan sangat payah. Wajah cantiknya pucat pasi dengan bibir yang membiru. Susah payah wanita itu menarik kalung yang melingkar di lehernya lalu memberikan kalung yang ia pakai itu kepada Vanessa. Nya, Ken Kenrick Reregan. Nyonya, kakau simpan lah. Itu. Untuknya. Mata Vanessa membola. Sejenak, ia terkesima mengamati kalung indah yang ada di telapak tangannya. Kalung itu tampak sangat indah dengan ukiran huruf R yang dibingkai dengan untaian berlian di setiap sisinya. R. Vanessa mengerutkan keningnya. Apakah ini artinya, Regan? Kenrick Regan. Belum sempat Vanessa menyadari apa yang terjadi, wanita itu sudah menghembuskan napasnya untuk yang terakhir kali. Nyonya. Nyonya. Bangun Nyonya. Ya Tuhan. Nyonya. Vanessa melirik pada anak lelaki dengan jaket mahal yang masih terbaring pingsan di dekat mayat wanita itu yang Vanessa duga adalah ibu dari bocah lelaki itu. Tes. Tanpa sadar air matanya menetes. Bocah itu telah kehilangan ibunya, sama seperti dirinya. Tanpa berpikir panjang, dengan seluruh tenaganya yang masih tersisa, Vanessa menyeret tubuh anak lelaki itu menjauhi sumber bencana. Tak lama setelah ia berhasil memindahkan tubuh anak lelaki itu ke ujung gang, banyak orang mulai berdatangan. Dia sadar, cepat atau lambat, kecelakaan maut itu pasti akan memicu keributan.
Semua orang berlarian melihat apa yang sebenarnya terjadi meski hujan masih mengguyur deras tanpa henti. Vanessa terengah. Meski tidak tega, ia terpaksa membiarkan anak lelaki itu meringkuk di balik tong sampah dengan kardus besar di atasnya. Setidaknya kardus itu bisa melindungi bocah itu untuk sementara. Ia lalu kembali berlari ke pinggir jalan. Tak sempat memperhatikan apa yang terjadi ketika banyak mobil berlalu lalang dengan sirine yang meraung-raung datang ke tempat kejadian perkara lalu menanyai semua orang yang ada di sana. Ia hanya menatap lapar pada toko kue tak jauh dari tempatnya sekarang berada. Ia lapar, sungguh. Dan urusan perutnya lebih penting daripada keributan yang pasti tidak akan melibatkan bocah gembel sepertinya. Matanya berkilat ketika para pegawai toko kue itu berlarian untuk melihat evakuasi korban kecelakaan yang disiarkan oleh televisi setempat. Vanessa kecil segera menyusup lalu mencuri sekotak cheesecake yang didisplay di kotak kaca. Demi Tuhan, sudah lama ia memimpikannya memakan kue itu. Persetan dengan kecelakaan yang baru saja terjadi. Kue itu lebih dari sekadar menarik untuk mengenyangkan perutnya. Terlebih lagi, Roger pasti akan memujinya. Dia sudah berhasil menjadi pencuri cilik yang bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan Roger. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Vanessa kembali berlari-lari kecil ke arah lorong ketika beberapa lelaki berseragam mengangkat mayat wanita yang baru saja memberikan kalung kepadanya. Sirine kembali meraung saat membawa mayat wanita itu menjauh meninggalkan sisa-sisa kecelakaan yang tampak sangat mengenaskan. Sepi kembali menyergap. Hanya suara hujan yang mencumbu bumi tak jua henti. Dadanya berdebar kencang ketika ia berlari ke tempat ia menyembunyikan bocah lelaki itu di bawah kardus dan tumpukan sampah. Kenrik, Kenrik, di mana kau? Lipatan di kening Vanessa mengerut dalam. Bocah lelaki itu sudah tidak ada di tempatnya. Gadis kecil itu lalu berjalan gontai meninggalkan tempatnya menyembunyikan bocah lelaki itu. Ia harus segera kembali ke gubuk mereka kalau tidak ingin Roger marah dan menghukumnya. Dan memang Tuhan adalah sutradara terbaik kehidupan. Kenrik ditemukan oleh Roger. Hingga akhirnya bencana itu terjadi saat Roger menemukan kalung pemberian wanita malam itu. Roger dengan segala ambisinya memaksa Vanessa masuk ke dalam keluarga Regan dan memanfaatkan hubungan buruk antara Arthur Regan dan James Regan. Dan surat wasiat pria angkuh itu membuatnya mengenal Damian. Keturunan keluarga Chandradinata dari Indonesia yang sama sekali tidak ia ketahui hubungan apa yang mereka miliki dengan keluarga Regan. Damian yang tampan, Damian yang cerdas, Damian yang pemalu. Tidak butuh waktu lama untuk menjerat pria itu masuk dalam kehidupannya. Namun tak jua membuatnya jatuh cinta. Hanya Kenrik lelaki yang bisa membangkitkan gairahnya. Bahkan di malam pertama pernikahan mereka, Vanessa menyelinap ke kamar Kenrik dan mengabaikan suaminya. Tok tok tok. Lamunannya tentang masa lalu terhenti seketika saat mendengar pintu kamarnya diketuk seseorang dari luar. Vanessa menoleh ke arah pintu yang sudah dibuka oleh salah seorang pembantu di rumah ini. Wanita parubaya, yang sedikit membungkuk sopan ke arahnya, "Nyonya, saya menyiapkan sarapan untuk Anda. Letakkan saja di meja." "Baik Nyonya." "Di mana Damian?" "Tuan Damian sudah pergi ke Singapura pagi tadi, Nyonya. Saya hanya diminta untuk menyiapkan segala keperluan Anda." Langsung mencipta lipatan di kening, Vanessa diam sejenak, berusaha menutupi rasa terkejut sekaligus bahagia sebelum ia turunkan kedua kakinya dari atas ranjang masih dengan selimut yang membungkus tubuhnya. "Damian ke Singapura?" tanyanya sembari turun dari ranjang. "Berapa hari?" Pembantu wanita itu mengangguk, "Kata asisten Tuan tadi yang menyuruh saya melayani Nyonya, Tuan di Singapura sekitar 3 hari. Kalau begitu bisa aku pinjam ponselmu?" Perintah Vanessa sambil mengulurkan tangan kanannya. Ponselnya hancur semalam bersama satu-satunya pakaian yang masih tersisa di tubuhnya.
Pembantu wanita yang masih memegang nampan di tangannya itu menggigit bibir bawahnya, memandang Vanessa dengan wajah takut. Saya takut dimarahi Tuan, Nyonya. Anda tidak boleh keluar dari kamar ini dan tidak boleh menghubungi siapapun. Berdecak, Vanessa memberikan pelototan sekilas, jangan terlalu ikut campur. Damian sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika aku laporkan ke polisi kalian juga akan ditangkap karena telah membantunya. Tapi, Nyonya, berikan ponselmu. Pembantu itu mengangguk ketakutan. Ia menyerahkan ponsel dari saku seragamnya dengan tangan gemetar. Pastikan semuanya tidak ada yang tahu apa yang akan aku lakukan. Kalau tidak, aku yang akan menghukummu dengan tanganku sendiri jika kau berkhianat. Kembali bekerja. Pembantu itu mengangguk cepat lalu bergegas pergi keluar dari kamar. Meninggalkan Vanessa dengan semua rencananya. Mobil sedan buatan Jepang berwarna hitam berhenti di parkiran bawah tanah Royal Regent Club and Casino. Bahkan di bawah guyuran matahari pagi kompleks itu masih tetap terlihat mewah. Dinding yang berlapis cat berwarna putih, dan di beberapa bagian terdapat tanaman yang merambat. Di depannya ada taman yang berisi tumbuh-tumbuhan pantai dilengkapi dengan air mancur megah yang bergemericik pelan. Suasana kasino yang gemerlap di malam hari berganti suasana menjadi hotel mewah dengan tiang-tiang penyangga bergaya Yunani yang eksotis. Alunan musik piano lembut diputar dengan pengeras suara, menyamarkan dengung percakapan yang dilakukan oleh para tamu elit di sekitar lobi. Seorang resepsionis wanita berseragam hitam yang amat cantik menyambut mereka dengan tersenyum ramah. Ada yang bisa saya bantu? Jason menunjukkan lencana detektifnya sedangkan Max menyembunyikan wajahnya dari balik masker yang ia gunakan lengkap dengan samaran luka bakar di wajah seperti biasa. Ia asisten pribadi Kenrick, jelas saja semua orang di sini pasti mengenalnya. Kenrick adalah pemilik sekaligus direktur utama sedangkan David adalah orang kepercayaan Vanessa yang sekaligus menjadi CEO di tempat ini. Dan untuk menyelidiki tempat ini sebagai detektif jelas saja dia membutuhkan penyamaran. Kami ingin berbicara dengan Tuan Smith. Jason tersenyum pada resepsionis cantik yang menyambutnya dengan senyum ala-ala kasir di perusahaan waralaba. Dengan senyum yang tetap tersungging resepsionis itu menghubungi sang sekretaris dan menyambungkannya dengan Jason. Suara lembut yang sama menyapa Jason, membuat pria itu meradang. Mereka lagi-lagi mendapatkan penolakan yang sama. Begini saja, Nona, Jason berusaha mengatur nada suaranya agar tetap ramah. Jika Anda menolak, maka kami dengan sangat terpaksa akan menahan Tuan Smith dan membawanya untuk diinterogasi di kantor kami. Kami memiliki wewenang untuk menahan siapapun selama 2 kali 24 jam tanpa alasan. Tolong sampaikan ke Tuan Smith agar mempertimbangkan reputasi usahanya bila harus digelandang masuk ke dalam kantor polisi. Atau kami akan langsung saja menemui Merkenrick Regen. Terdengar jeda selama beberapa menit, sebelum suara yang sama berkata, sepertinya Tuan Smith bisa bertemu dengan Anda sekarang selama 15 menit. Salah satu petugas akan membawa Anda ke kantor beliau. Desahan napas keluar dari bibir tipis Jason, ditingkahi oleh tawa yang tertahan Max. Sebisa mungkin pria itu berusaha untuk tidak terlalu banyak berkata atau dia akan ketahuan. Kurang dari semenit, seorang pemuda, berseragam hitam elegan yang sama seperti seragam sang resepsionis menuntun para detektif muda itu ke elevator di sebelah kanan, ke arah yang berbeda dengan kawasan kasino. Bunyi denting terbuka ketika mereka berada di lantai ke-25. Pintu lift terbuka dan menampilkan sebuah lorong dengan langit-langit berbentuk kubah dengan hiasan berwarna merah dan hitam yang dipadukan dan diselingi oleh lukisan-lukisan berlatar belakang langit dan malaikat-malaikat kecil. Petugas muda itu mengarahkan mereka ke pintu yang berada di ujung lorong. Sepatu mereka beradu dengan karpet semerah darah yang meredam langkah.
Bahkan Jason tidak bisa menyembunyikan kekagumannya ketika melewati lorong yang dihiasi oleh patung-patung Yunani dan vas-vas yang berisi bunga mawar yang segar. Dengan sopan petugas itu mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang wanita Asia bermata sipit serta berambut coklat madu dengan ombre menarik. Wanita itu tampak mungil tapi cantik. Gaun ketat berwarna hitam melekat pas di lekuk tubuh wanita itu memamerkan keindahan yang sempurna, sementara high heels menghiasi kakinya yang ramping hingga terlihat jenjang. Sebuah senyuman manis menghiasi wajahnya, untuk menyambut kedatangan orang-orang yang ada di hadapannya sekarang ini. "Anda berdua ingin menemui Mar David?" tanya wanita itu, setelah membuka pintunya lebar-lebar. "Silakan masuk. Beliau sudah menunggu." Jason dan Max menatap ke arah satu sama lain, seolah-olah sedang bertanya-tanya, tentang siapa sosok wanita yang ada di depan mereka sekarang. Jason mengangkat sebelah alisnya, sementara Max mengangkat bahunya sekilas. Lalu, Jason membalasnya dengan sebuah senyuman simpul. Ia memiliki dugaan tentang wanita itu, tetapi akhirnya ia lebih memilih untuk diam. Mereka memasuki ruangan yang tampak berbeda dengan lorong yang sempat mereka lewati sebelumnya. Ruangan milik David terkesan lebih minimalis, tetapi elegan, berbeda dengan gaya klasik yang mereka temui sedari tadi. Lampu-lampu berukuran kecil juga terdapat di sana, memberikan kesan terang sekaligus keteduhan. Warna merah dan hitam mendominasi ruangan itu, baik dari wallpaper dindingnya, kursi tamu, serta lukisan abstrak yang terpasang di beberapa sudut dalam ruangan itu. Sementara itu, terdapat sebuah kaca besar, berwarna hitam, yang menghiasi salah satu sudut ruangan. Keberadaan kaca itu menghalangi cahaya matahari dari luar, yang hendak masuk ke dalamnya. Jason dan Max memiliki dugaan, bahwa kaca itu adalah kaca fotokrom, yang warnanya bisa berubah-ubah, sesuai dengan intensitas dari cahaya matahari yang diterima. Mereka segera menyadari, bahwa ruangan itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Hampir sama dengan keamanan yang terpasang dalam kantor Kenrick. Setidaknya, ada 4 kamera pengawas, yang memberikan pandangan tanpa titik buta, atas ruangan sebesar 70 meter persegi itu dan mereka dapat menduga, ada beberapa sensor pengaman tambahan di sana. Jason kembali bertukar pandang dengan Max. Lalu, wanita asing yang mereka temui, mengajak mereka masuk lebih dalam ke ruang makan para petinggi klub dan kasino. Dekorasi dalam ruangan itu masih dalam satu tema yang sama, hanya saja dilengkapi dengan satu set meja makan berwarna putih, yang berada tepat di tengah-tengah ruangan. "Terima kasih, Sweetie." David muncul dari balik pintu kamar pribadinya. Pria itu sudah mengenakan pakaian lengkap, dengan jas berwarna hitam dan dasi bergaris biru gelap. Penampilannya hampir sama dengan penampilannya kemarin malam, pada saat terjadi pembunuhan. Rambut pirang itu diikat kuda ke belakang, memberikan kesan maskulin dan rapi pada penampilannya. Wanita itu berjalan cepat menuju ke arah David dan pria itu langsung merengkuh pinggangnya, kemudian mendaratkan kecupan ringan pada leher putih milik wanita itu, tanpa rasa malu sedikit pun. Wanita cantik itu tertawa geli. "Jangan nakal, Dav, ada tamu," ucapnya, sembari memainkan dasi yang David kenakan, kemudian mengecup sekilas sudut bibir milik pria itu. "Nanti malam aku akan datang ke sini lagi. Untuk sementara waktu, jangan merindukanku dulu ya." David mencondongkan sedikit kepalanya dan hendak memberikan ciuman di bibir milik wanita itu. Namun, wanita itu langsung mendorong bibirnya menjauh, menggunakan jari-jari lentiknya. Lalu, ia memberikan sebuah kedipan nakal ke arah David, sebelum akhirnya melenggang pergi dan meninggalkan mereka. Jason dan Max terdiam, kemudian melirik ke arah satu sama lain. Yah, dugaan mereka tepat. Wanita itu adalah salah satu wanita yang menjadi pendamping David Smith.
Jason berdeham pelan, untuk memecahkan keheningan yang semula terjadi dan juga untuk memulai pembicaraan. "Mrs. Smith, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan." Tiba-tiba David Smith mengangkat tangannya dan membuat Jason langsung menghentikan ucapannya. Ada sesuatu yang pria itu miliki, yang membuat semua orang dapat tunduk di hadapannya, hanya dengan gestur yang sederhana itu. Sama seperti Kenrick, David Smith memiliki aura seorang raja, yang belum tentu dimiliki oleh sembarang orang. "Maaf mengganggu, tapi aku harap kalian tidak keberatan, kalau kita berbicara sambil brun," ucap David, dengan senyuman lebar pada wajahnya. Sedetik setelah David menyelesaikan kalimatnya, seorang pelayan pria berseragam putih dan seorang koki, keluar dari sebuah lorong yang terletak di sebelah kiri. Pelayan pria itu mendorong sebuah kereta, dengan piring-piring bertudung besi, yang tertata rapi di atasnya. "Apa kalian ingin memesan sesuatu?" tanya David. Jason merasa tergoda untuk memesan suatu makanan, karena ia tahu, bahwa makanan yang akan mereka hidangkan pasti makanan yang lezat dan mewah. Namun, ia segera membuang jauh-jauh keinginannya itu, ketika Max menatap wajahnya, dengan tatapan penuh arti. "Tidak. Terima kasih. Kami ingin segera menyelesaikan tugas ini, karena kami tidak ingin menyita waktumu yang terlalu berharga." Ada nada sindiran dalam ucapan Jason membuat David Smith hanya menyunggingkan senyum datar. "Tidak, terima kasih. Kami ingin segera menyelesaikan tugas ini, karena kami tidak ingin menyita waktumu yang berharga, Mrs. Smith." Ada sindiran tersirat dalam kalimat yang Jason katakan, yang berhasil membuat David Smith menyunggingkan senyuman tipis pada wajahnya. "Aku hanya membutuhkan waktu lebih banyak untuk beristirahat." David membiarkan pelayan menata makanan di atas meja. Sedangkan tatapan matanya terarah lurus pada kedua tamunya, yang berada di depannya sekarang ini. Dan bukan untuk menghalangi sebuah keadilan yang akan bekerja. Max mendengus pelan, tanpa Jason atau David sadari. David masih bisa bermain wanita, bahkan setelah kasino tempatnya bekerja menjadi lokasi pembunuhan. Max, detektif muda itu hendak membuka mulut, tetapi ia urungkan, karena ada sesuatu yang tertangkap oleh ekor matanya. Bagi Max, semuanya terjadi dalam gerakan yang begitu lambat. Adrenalin yang berpacu dalam darahnya, membuat kefokusan yang ia miliki meningkat tajam. Salah seorang pelayan, yang mengantarkan makanan, terlihat menarik pistol dari balik kereta dorong, kemudian mengarahkannya pada wajah Jason. Jason menyadarinya, tetapi ia terlambat. Pria berkaca mata itu hanya bisa membelalakan matanya, ketika ujung senjata itu diarahkan pada wajahnya. Terdengar suara letupan senjata, yang memecahkan keheningan dalam ruangan tersebut. Max langsung menerjang pelayan, yang sedang memegang senjata, kemudian mengunci pergerakannya di atas lantai. Lalu, Jason mengangkat pistolnya, kemudian mengarahkannya pada sang koki. Namun, semuanya kembali terlambat. Terdengar letupan senjata yang kedua, yang membuat Max langsung menundukkan kepalanya, untuk menghindari sasaran. Namun, ternyata hal itu membuatnya memberikan kesempatan kepada para pelaku, untuk melarikan diri melalui pintu. Namun sebelum itu mereka kembali menembak dan mengenai pelipis David. Tanpa membuang waktu, pria berkaca mata itu segera menyusul, meninggalkan Max yang masih membuat pelayan gadungan itu berhenti bergerak. "Siapa dirimu?" tanya Max tajam, memelintir tangan lawan di punggung sampai senjatanya terlepas. Dia segera menyepak pistol semi-otomatis itu menjauh dari jangkauan penyerang dan segera mengeluarkan borgol untuk memastikan bahwa penembak itu sudah dilumpuhkan. Terdengar suara tawa tercekat dari lawannya, membuat kemarahan Max seketika naik. "Cepat atau lambat kau akan berbicara." Max mengangkat lututnya dari tengkuk pelaku dan memaksa pria itu untuk berdiri. Orang itu tertawa lagi ketika Max menyeretnya ke arah sofa dan mendorongnya untuk duduk.
Sambil terus mengawasi sang penembak dari ujung mata, Max menoleh ke arah David Smith bersiap untuk melihat mayat berlumuran darah dengan peluru menembus kepala. Namun sayangnya yang ia lihat sebaliknya. David, walau terguncang, ia masih hidup dan bernapas. Peluru itu hanya menyerempet pelipisnya dan meninggalkan luka gores yang mengeluarkan darah. Dia berhasil menghindar tepat waktu sehingga tidak mengenai daerah vital. Wajah pria itu pucat dan matanya terbelalak. Max menghela napas lega. "Kau baik-baik saja?" "Untuk saat ini, ya," balas David mendapatkan kembali kendalinya dengan menegakkan posisi duduk. Matanya menajam mengamati penyerangnya, mengamati setiap lekuk wajah, memasukkannya ke dalam ingatan. Pria itu membuat wajahku terluka. Sialan. Aku sepertinya tidak bisa menemani Mrs. Vanessa makan siang bersama. Dia baru saja merusak wajahku. Dengan santai David mengambil sapu tangan dan menyeka darah yang masih mengalir. Max menghembuskan napas. Pria di hadapannya itu benar-benar aneh. Dia hanya peduli pada penampilannya, bukan pada nyawa. Perhatian Max kembali pada sang pelaku. Dia yakin bisa mendapat informasi yang sangat berharga dari pria itu jika David Smith memilih untuk tetap bungkam. "Bagaimana?" tanya Max ketika Jason datang kembali dengan napas terengah. Dari gelagat pria itu targetnya berhasil lolos. Menghilang di salah satu lorong, ucap Jason tidak bisa menutupi kekesalannya. Dia sepertinya tahu seluk-beluk gedung ini. "Kalian bisa memeriksa kamera keamanan," balas David masih memandangi orang yang hendak membunuhnya. Tatapannya tajam dan dingin. Untuk sesaat Max merasa orang lain yang sedang berdiri di hadapannya. Namun pelaku penembakan itu membalas tatapan David dengan senyum lebar dan tanpa rasa takut. "Kalian boleh memeriksa semuanya. Asal jangan polisi berseragam datang dan menggeledah tempat ini. Cukup kalian saja." Jason merasa tidak puas tapi memilih bungkam. Dia mengerti benar alasan David menolak adanya keributan dan untuk saat ini memang tidak perlu. Jason dan Max harus mendapat kepercayaan pria itu agar mau bicara. "Kalau begitu aku akan memeriksanya. Jason, aku serahkan dia padamu untuk diinterogasi." Jason mengangguk sementara David Smith menautkan kedua alisnya. Pria cerdik itu menjawab ponsel yang tiba-tiba berdering dari balik saku jasnya. "Apa? Baik, saya segera ke sana, Nyonya Vanessa. Anda tunggu kedatangan saya." "Maaf, tapi sepertinya aku tidak bisa menemani kalian," ucapnya seraya menutup telepon. Dia memandang Jason dan Max dengan wajah samarannya dengan senyum penuh percaya diri. "Tapi aku akan meminta kepala pengawalku untuk mengurus kalian. Urusan kita belum selesai, Mer Smith." Jason mengingatkan. Dia belum mendapatkan tujuannya datang ke tempat ini. "Tenang Mer Detektif. Aku milikmu setelah ini. Urusanku dengan majikanku lebih penting daripada dengan kalian." Pria itu kemudian melambaikan tangannya, "Jangan sampai Mer Kenrick tahu apa yang terjadi hari ini." "Oke.